Gue susah-susah merawat lu. Gue gak punya duit ngerawat lu 2,5 tahun. Gue belain lu. Gue ngemis-ngemis ke sekolah lu dulu. Gue minta tolong, Pak, tolong banget, Pak, ini anak korban. Saya minta tolong di sekolahin kelas 3, lulusin. Saya gak punya uang pas posisi 2,5 tahun. Tapi kamu sejahat itu. Aku gak mau sama DGJ. Aku ngomong sama kamu. Kamu bilang apa? Enggak, kamu ngomong gitu. Depan Bu Widi loh, jangan bohong. Bener gak? Kamu gak ngaku? Abis saya ngasih tahu kamu gak boleh bohong lagi. Masih bohong lagi. Kalau aku sebenarnya shock sih Teh. Kan kemarin juga kakak masih ingat yang banting pintu nggak? Banting pintu di sini. Itu lagi ngapain ceritanya? Suruh mandi sama air. Sebenarnya Mbak Uti suka ngomong apa ke kakak? Mengenai sekolah. Apa yang terakhir tuh yang Mbak Uti anterin beli ke tas Asturo apa? Harus aku sendiri. Terus? Apa lagi? Kenapa kayak gitu Kak? Jadi dia ini sama karyawan saya, karena kebiasaan dibikin enak ya Mbak, jadi untuk tanggung jawab itu nggak ada. Ya, jadi semua keperluan sekolah, dia tuh selalu nyuruh orang lain. Ya, jadi kalau ada kegiatan atau apa namanya Mbak? Prakarya. Iya, prakarya. Jadi dia nyuruh karyawan saya guys. Ya, karena dia mikir, oh ada karyawannya mama, bisa dia suruh, bisa dimintain tolong. Gitu, ya. Terus udah gitu, apa kemarin Mbak yang dia disuruh tanda tangan itu, dia entar-entarin. Buat mid semester, kartu mid semester itu kan harus dikumpulkan dan ditandatangani kepala sekolah. Tapi kakak belum sampai dengan hari yang harus dikumpulin, bener nggak Kak? Bener. Terus udah ditegur, dia bilang apa? Yang lain juga belum. Nanti bisa ada tanda tangan gitu Kak. Dia nggak gampangin guys. Ya, terus jujur sebenarnya saya kemarin itu fase dimana udah maksimal ya Mbak, udah kayak klimaks saya dalam memaafkan, ya guys. Kalian kalau bilang saya berlebihan dan apa, itu terserah kalian, ya itu hak kalian dan pendapat kalian. Saya banyak yang disalahin juga ya Mbak, di kolom komentar itu hak kalian. Tapi saya pribadi pun, kalau mungkin kalian jadi saya, kalian itu sendiri harus mencari uang, menafkahi 7 anak secara bertanggung jawab dan insya Allah ikhlas sebenarnya ya. Dan selama ini juga nggak pernah saya ada bahas-bahas terkait udah saya beliin ini, udah saya beliin itu, nggak ada ya Mbak. Bahkan saya tanya kontennya terkait dia ada nggak Mbak? Nggak ada sama sekali, kecuali untuk happy-happyan aja, benar nggak? Kalau untuk kesalahan jalan-jalan, kalau untuk kesalahan dia sebelum-sebelumnya ada nggak Mbak kita up? Nggak ada guys, nggak ada kita up ya. Saya jujur saya rekam, tapi untuk menjadi bahan evaluasi bukti ya. Kalau in case nanti ada apa-apa, saya sudah nggak kuat, saya udah benar-benar ngerasa udah titik capek, saya akan serahkan ya. Nah terus, dan sekarang saya udah titik dimana saya lelah, saya capek, saya ngerasa diinjek-injek, saya ngerasa tidak dihargain, dan banyak hal. Saya jujur sebenarnya nggak mau nangis. Kenapa? Karena semakin saya nangis, anak ini semakin kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Dia ngerasa dia puas kalau saya nangis gitu. Jadi saya nggak mau nangis. Sebenarnya saya dari tadi sudah sebelum nyampe sini kayak dalam hati nggak mau nangis gitu. Karena semakin itu dia ada rasa senang untuk melihat ibunya nangis ya. Terus jadinya kita akan menyerahkan aja sesuai dengan apa yang kita bicarain. Sebelumnya kita ada meeting ya Mbak. Kita ada meeting di yayasan.
banyak juga pengasuh-pengasuh yang nggak kuat sama kondisinya saat ini ya untuk merawat Zahra ya. Karena ya tadi yang aku bilang adab etikanya dia kalau sama karyawan itu sangat kurang baik ya. Padahal saya selalu mengajarkan hal-hal baik. Betul. Ya, saya selalu contohin hal baik dan saya nggak tahu tuh guys bahasa-bahasa dia dugem, bahasa dia mabok, bahasa gonta-ganti cowok itu dari mana. Saya nggak tahu ya karena saya merawat dia jujur li sudah usia 8 tahun ya. Yang notabene dia di jalan ya Mbak. Kak, kita semua udah kecewa banget sama kakak. Bukan ngomong kayak, mama gak marah. Masih mau ngomong kayak gitu, Kak. Jadi menurut kakak sekarang mama marah gak? Marah. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bunda. Iya Bu, izin nih Bu nih ada Zahra. Sebelum kita antar Bu ke panti asuhan boleh ngomong dulu ya Bu. Anaknya mau ngomong soalnya. Iya Bunda. Iya. Nih. Halo. Waalaikumsalam. Kakak. Iya Bu. Ibu minta maaf ya sama kakak ya. Kakak yang sehat di sana harus nurut Iya Bu. ya. Iya Bu. Ingat janjinya kakak sama Halo. Halo Bu. Semoga kakak bisa lebih baik lagi di sana. Ibu doain yang terbaik buat kakak. Ya. Iya Bu. Nanti kalau misalnya kangen bisa telepon. Kasih hello. Pokoknya nurut di sana yang baik. Ya. Iya Bu. Oke. Oke. Pokoknya rajin belajar juga. Jangan ditinggalin. Murojaahnya harus terus. Walaupun kakak udah nggak di MI, tetap harus murojaah terus ya. Iya Bu Suci. Kakak yang sehat, yang kuat. Ibu sayang sama kakak. Iya Bu. Ya, oke. Semua sayang sama kakak. Ini yang terbaik buat kakak. Ya, Iya Bu. semangat ya. Iya Bu. Iya. Maafin Boleh nangis? kakak ya, kalau Nggak boleh kakak ada nangis. salah, Iya, Bu kuat Suci. ya. Oke, kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi gurunya kakak ya guys. Jadi Bu Suci ini baik banget ya. Dulu kelas 3 ya Mbak, Iya. wali kelasnya kakak. Wali kelasnya Jadi kakak. segala sesuatu itu pasti bakal ngomong ke aku gitu. Karena Bu Suci ini bener-bener tulus lah ya, tulus banget. Assalamualaikum. Halo, Halo, assalamualaikum Pak. alhamdulillah. Lagi ngapain Pak? Lagi nungguin kayak dibilang rumah sakit. Oh, oke. Jadi guys, ini papaku ya, eyangnya Zahra berarti ya. Nah ini si Zahra mau dibawa ke panti asuhan, dia mau ngomong sama papa. Assalamualaikum Mama. Salah. Iya, maafin kakak ya, kalau saya salah. Kapan kakak berapa? Hari ini. Yaudah. Jangan lupa ya. Iya. Siap-siap di sana ya. Iya. Masih. Jangan tinggalin sholat. Iya. Makanya ya. Maafin kakak ya, yang kalau ya kakak ada salah. Ya, iya, minta maaf ya. Iya. Oke, sehat-sehat terus. Iya. Ya.
Tenang ikaw doon. Iya. Salam. Assalamualaikum. Salam. Oke, guys. Yang terakhir Tante Vio. Dia tadi mau ngomong soalnya. Vio ini sahabat aku. Dia juga. Halo. Assalamualaikum, Beb. Ini Zahra mau ngomong. Kita mau kirim ke panti soalnya. Oh gitu. Nih nih. Assalamualaikum Tante. Iya Zara. Tante maafin kakak ya kak, kakak ada salah. Iya kak. Kakak kenapa? Halo. Halo Tante Vio. Iya kakak kenapa? Kakak nggak sayang sama Tante Vio sama adik-adik. Sayang. Kalau sayang, kakak tuh harus jadi anak yang baik, anak yang sayang sama mama, sama Tante Vio, sama adik-adik. Tuh Tante Vio tadi ngelihat barang-barang Zara banyak banget. Itu tandanya apa? Tandanya mama sayang banget loh sama kakak, ya kan? Iya. Iya, kakak udah minta maaf belum sama mama? Belum. Terus gimana? Terus kakak mau apa? Mau gimana sekarang? Kakak nyesel banget. Nyesel banget. Iya. Iya. Yang bisa jagain mama nanti kakak. Gitu loh, gantian. Kakak yang harus jagain mama, kakak yang jagain adik-adik. Mama tuh udah berjuang banget loh buat kakak. Live dari pagi sampai malam biar bisa apa? Biar bisa bahagiain kakak kan? Iya. Tugas kakak tuh gampang, cuman belajar yang benar, jangan berantem, gak boleh punya hati yang kasar, harus lembut, karena kakak perempuan, gitu. Kalau kayak gini nanti susah kan? Mama udah sayang banget loh sama kakak. Sayang banget tuh sampai nangis mama kemarin gara-gara ngeliat kakak kayak gitu. Terus ini kakak sekarang mau ke yayasan, mau ke panti. Iya. Mamanya mana mama? Iya, Beb. Jadi dibawa ke panti, Bes? Iya udah mau jalan. Panti asuhan. Beneran? Iya, udah siap-siap, udah packing. Itu barang-barangnya Dara banyak banget ya? Iya, kita kasihin aja ke orang-orang yang nggak mampu. Gila, branded semua loh. Iya, Iya, Nike, branded semua. Adidas, Jordan, The Iya, Cats. aku lihat. Aku lihat. Semua banyak banget. Ini belum sama yang di apartemen, di Depok. Banyak Iya, banget, makanya Beb. aku udah bilangin ke dia juga benernya. Itu pun kamu tahu, dia masih ngitungin sepatunya Naila, katanya lebih banyak dari dia. Terus Nggak tadi- boleh sih kayak gitu. Terus tadi parahnya, aku dapat info ya dari teman-temannya. Ternyata dia tuh suka ngomongin gue. Oh ya? Iya, anaknya udah gue tanya ngaku. Kacau, udah nggak bisa. Beb, halo. Yuk, udah siap-siap. Oke, guys, kita siap-siap dulu ya. Kita siap-siap dulu, kita jalan ke panti asuhan Al-Sodiqiyah kira-kira kurang lebih 40 menit. Yuk, guys.